Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki persekutuan doa yang kedua pada masa Pentakosta. Marilah kita persiapkan hati kita dulu untuk memasuki renungan pada saat ini. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Pada saat ini kami akan memasuki persekutuan doa yang kedua dalam masa Pentakosta ini Tuhan. Tuhan menyiapkan hati, pikiran dan mata kami dan telinga kami tertuju pada firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih, kami terus menyerahkan semuanya ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Ya, untuk membuka acara persekutuan doa pada sore hari ini, kita akan menyanyikan sebuah kidung dari Kidung Jemaat nomor 55, Ya Sumber Kasih dan Roh Kudus. Oke, marilah kita akan buka saja persekutuan doa pada sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa pada saat ini kami terus mau menyerahkan segenap kehidupan kami. Tuhan pelihara kami dalam segala hal. Dan boleh pada saat ini kami terus mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kami. Tuhan Yesus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami sampaikan ataupun apa yang kami dengar akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terus menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan Tuhan Yesus. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, Tuhan semua ampuni. Doa yang jauh dari semuanya Tuhan Yesus, kami terus melandaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini akan diambil dari Yohanes 1, dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Begini firman Tuhan.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pengakuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Dan renungan kita pada sore hari ini bertemakan tentang muliakanlah Allah. Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saru atau tabu atau mungkin tidak pantas atau menjadi aib, itulah kecenderungan masyarakat Indonesia terkait dengan pembicaraan tentang seks. Masyarakat Indonesia seringkali menganggap seks itu barang yang tabu dan jangan diungkapkan. Tapi salah satu fakta yang memprihatinkan pada saat ini yaitu tindak kekerasan seksual yang juga terjadi dalam keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Sungguh miris sekali, sebuah lembaga keagamaan yang menanamkan moral, kemudian attitude yang baik, menganggap ataupun terjadi adanya seks bebas di dalamnya, ataupun terjadi tentang kekerasan seksual yang ada di dalamnya. Banyak sekali kita lihat di media-media televisi ataupun di medsos beredar seperti itu. Itu merupakan sudah terjadi seperti degradasi moral dalam dunia pendidikan. Itulah yang sudah terungkap, dan tentu masih ada tindak kekerasan lagi yang termasuk seksual yang belum terungkap dan menjadi sesuatu yang tidak patut untuk diungkapkan. Di dalam situasi dan kondisi yang demikian, marilah kita melakukan evaluasi diri sebagai gereja dengan memperhatikan dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 tadi. Injil Yohanes mengajak para pembacanya untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Injil Yohanes diwakili dengan sebuah prolog yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita bisa juga dimaknai dengan berkemah di antara kita atau tinggal di dalam kita. Gambaran yang diberikan oleh Injil Yohanes yaitu kita berada dalam perjalanan di padang gurun. Ketika malam, kita mendirikan tenda dan lihatlah bahwa Allah berkemah di antara kita untuk memberikan terang. Bahwa salah satu fungsi terang yaitu menyatakan kebenaran, membuka kegelapan ataupun mengungkapkan hal yang benar dan yang nampak nyata kebenarannya, dan yang salah nampak nyata kesalahannya. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang menyatakan kebenaran. Seringkali kebenaran hanya sebagai klise saja, dan ternyata di balik itu banyak sekali manusia-manusia zaman sekarang benar menurut dewe, artinya benar menurutnya sendiri. Itu yang menjadi hal yang membuat fatal untuk dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
Marilah kita berpikir benar, yaitu memuliakan Allah melalui pikiran kita. Berhentilah merancang kejahatan, termasuk merencanakan kekerasan terhadap sesama. Banyak sekali ya zaman sekarang orang merencanakan sesuatu karena mungkin kedudukan ataupun jabatan ataupun jabatannya istilahnya tidak ingin disaingi oleh orang lain. Mereka merencanakan kejahatan agar orang lain itu tidak akan berkembang. Itu sangat keji sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kemudian banyak sekali orang yang berkata tidak benar dalam setiap untuk bisa mencapai tujuannya. Mereka sering sekali mengadu domba, sering sekali membicarakan kesalahan orang lain, kejelekan orang lain diungkap di umum. Dengan berkembangnya media sosial diungkap di media sosial. Yang semua orang seharusnya tidak tahu, semua orang jadi tahu. Itu hal yang sekarang terjadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita kembali ke berkatalah dengan benar itu, yaitu istilahnya adalah memuliakan Allah melalui perkataan kita dan berhentilah melakukan kekerasan verbal kepada sesama. Sering kita tidak menyadari bahwa kita sering sekali melakukan kesalahan verbal. Sering rasanya tanggane ya, sering rasani orang lain, sering rasani teman sekerja kita, sering merasani orang yang sukses, sering merasani orang yang lagi susah. Ya. Itulah manusia. Banyak hal-hal yang tidak patut dibicarakan ataupun tidak pantas untuk kita bicarakan mereka ungkap. Setelah tidak sadar mereka mengungkap orang lain yang belum tentu apa yang dikatakan kita itu benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Banyak sekali manusia yang merasa dirinya benar, padahal banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi terhadap diri kita. Dan pada firman Tuhan pada sore hari ini adalah bertindaklah yang benar, yaitu memuliakan Allah melalui tindakan kita. Janganlah melakukan kekerasan secara psikis. Sering sekali kita melakukan secara psikis, terutama di dalam anggota keluarga. Ya, lingkup kecil aja anggota keluarga. Sering sekali kita misalnya sengit terhadap orang tua kita, atau ada rasa tidak merasa dianakan, atau dalam artian orang tua mungkin sering membanding-bandingkan, oh kayak kalau mamasmu kayak gini, oh kayak dimu sih kayak gini. Ya, itu adalah adalah sesuatu kekerasan yang dalam artian menyerang psikis anggota keluarga tersebut. Ini efeknya fatal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Banyak sekali satu rumah diam-diaman ya, tidak tegur sapa ya. Kemudian misalnya kalau ada perlakuan yang tidak sama, jadi iri, akhirnya menjadikan sebuah keributan, kemudian mengungkap masa lalu yang menyudutkan baik itu anak maupun orang tua. Dan akhirnya anak tidak mau menerima itu, orang tua tidak menerima itu, akhirnya terjadi sebuah pertengkaran yang luar biasa. Sering terjadi di sekitar kita. Dan mereka sering mengabaikan anggota keluarga, sora urusan, arep ngopo nyung karep walik, terserah ngono karepmu. Aku sing penting orang ngurusi kowe, terserah karepmu. Lah itu adalah hal yang perlu kita perbaiki. Perlu kita jalin komunikasi yang lebih. Perlu kita jalin sebuah hubungan yang benar-benar harmonis, hubungan yang benar-benar hangat. Suatu ketika perlu kita mungkin dalam artian di sini makan bersama dalam satu meja, duduk bersama, berdoa bersama, membicarakan hal yang ringan, kemudian ada canda tawa, senyum di situ. Itu merupakan suatu obat yang benar-benar mungkin dapat kita coba bersama-sama. Jika ada dari Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu yang merasakan seperti itu, ayo kita coba untuk kita duduk bersama, tegur sapa bersama, pecahkan es itu untuk bisa mencair
agar hubungan kita akan semakin baik, baik itu orang tua, dengan anak, dengan bapak, ibu, dengan embah dan sebagainya, Pak De, Bude dan Bule dan sebagainya. Itu penting sekali. Karena apa Tuhan? Karena apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ciri keluarga Kristen adalah kasih dan damai sejahtera. Itu yang terpenting. Faktor ekonomi ataupun apapun itu tidak akan pernah rampung ya. Karena apa? Itu akan terus ada. Tetapi karena keharmonisan, kedamaian dalam keluarga itu adalah sebuah awal untuk kita menuju ke hal yang lebih baik. Akhir dari firman Tuhan ini adalah bahwa ada sebuah pesan seperti ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Janganlah melakukan kekerasan secara fisikis kepada sesama, termasuk kekerasan seksual, kesalahan verbal, baik itu terhadap orang lain, anggota keluarga ataupun teman sekerja kita. Kemudian bekerjalah yang benar, yaitu memuliakan Allah melalui setiap pekerjaan kita. Hidup yang benar, yaitu memuliakan Allah dalam kehidupan kita, karena Allah telah berkenan masuk ke dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita akan sama-sama muji nama Tuhan dengan firman yang telah kita dapat. Semoga firman itu menjadikan berkat bagi kita semua pada saat ini. Kita akan menyanyikan dari PKJ 219, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Tiba pada akhir persekutuan doa pada sore hari ini, mari kita akan tutup persekutuan doa ini dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang kami terima pada sore hari ini. Bahwa kita diajarkan untuk menjadi
manusia yang benar-benar mengerti akan keadaan orang lain, boleh manusia yang boleh menjadi contoh bagi orang lain, menjadi seorang pribadi yang baik, pribadi yang menjauhkan diri dari kekerasan verbal, psikis, ataupun segala macam hal itu Tuhan. Terlebih kami prihatin untuk saat ini banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak maupun pada orang-orang dewasa. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau terus ubah hati dan pikiran kami, agar kami bisa lebih baik dalam setiap tingkah dan kelakuan ataupun tutur kami dalam berbicara, sehingga kami tidak menyakiti hati orang lain, keluarga kami, bapak kami, ibu kami, ataupun anggota keluarga yang lain. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang terus memuliakan Tuhan, karena Engkau adalah tinggal di dalam kami, tinggal di dalam hati kami, sehingga boleh hati kami Engkau pakai untuk menjadi saluran kasih lewat perbuatan, tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Dan kami terus menyerahkan setiap kehidupan kami, esok ataupun selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dan mungkin dalam persetujuan ini ada terselip ataupun banyak dari kata-kata kami yang membuat hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menjadi tidak sejahtera. Tuhan Yesus mau ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh disembahkan Tuhan Yesus kami terus mau landaskan dalam nama Putra-Mu Tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Amin.